Assalamualaikum Zumin. Jadi saya ada mau nengokin sahabat saya, orang perempuan yang cantik banget untuk kita ngobrol di Zumin ini kali ini di rumah beliau. Kita langsung masuk aja ya. Assalamualaikum. Nah, siapa namanya? Bobby. Ini namanya Bobby. Berapa umur? Ini Bobby ini usianya 7 tahun. Udah 7 tahun. Sudah 7 tahun. Coba kamu udah punya anak? Enggak, ini cowok. Yang ini cowok iya. Oh, sudah punya anak. Suaranya itu tuh. Kadang-kadang dia punya anak yang lebih gede lagi. Jadi ada Iya, berapa ada ini? 3. Ini dari mana nih? Ini Maine Coon. Ini Maine Coon medium. Tapi lumayan sih, dari ujung hidung sampai ekor 1 meteran juga. Oh. Beratnya ini obesitas. Ini OB nih. Beratnya 11 kilo, Bobby. Ayo. Sama dokternya udah disuruh diet. Tapi dia sama orang lain kalau digendong mau dia? Oh, Bobby mau digendong. Coba digendong sama bunda mau nggak? Bobby, Ih, gantengnya kamu. Banyak yang jatuh cinta sama kamu. Iya. Masya Ini Allah, sudah- dia mau pergi. Ini sudah kucing TikTok nih, Bunda. Oh, udah kucing Seleb. Seleb TikTok. Seleb ya? Seleb asli Asli Indonesia Korea. lawan corona. Ternyata bisa dipakai buat berbagai macam infeksi yang lain. Masya Allah, Masya Allah. Kalau gitu pesen deh 100 botol. Ini sudah berjuta-juta botol Oh, selama gitu? 3 tahun. Iya, diproduksi seluruh Indonesia. Gitu. Pokoknya saya buat formulanya, tidak saya patenkan. Silahkan buat yang mau Formulanya nggak dipatenin, silahkan yang mau buat UMKM. UMKM, mau dipakai untuk sedekah silahkan, Allah, mau dibuat dapur umum hebat silahkan, banget. mau diproduksi sendiri silahkan, mau dikasih label silahkan, asal ada tulisannya Dokter Tifa. Allah, jadi jariah amal, betul-betul. Iya, karena kan harus ada yang bertanggung jawab terhadap oke. Terus kandungannya kan. kalau mereka nambah-nambahin gimana? Nah, kalau bisa jangan. Ya tolong dibilang tuh, jangan Betul, ditambah-tambahkan. kandungannya Ini sudah ada 7. fix ini gitu. Fix 7, tidak boleh dirubah-rubah. 7 lapis langit. 7 lapis langit. 7 lapis langit dengan komposisi dosis masing-masing dari rempah itu sudah ditentukan sama Dokter Tifa. Silakan. Jangan dikutak-atik ya, karena Masya sudah Allah. proven. Ayo yuk kita minum dulu. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa tadi namanya? Samilakor. Samilakor. Waduh, Samilakor. Oh. Sekarang jadi Samilaci. Karena tuh sudah menurut. Aku suka banget ya, ada kencur, ada jahe, 7 serai. Tapi dengan komposisi itu, yang rahasianya adalah komposisinya ya. Nggak rahasia juga, karena sudah disebarluaskan, dibuat video. Maksud aku komposisinya tuh loh. Maksudnya hasil pemikirannya adalah pada berapa persen ini, berapa persen ini kan gitu. Dan cara membuatnya juga. Dan cara membuat. Itu sangat berbeda dengan rempah-rempah yang lain. Ini diminum berapa hari sekali? Setiap hari untuk Setiap hari? maintenance kesehatan, imunomodulator selama kita masa pandemi. Kalau lagi Udah sakit, selesai pandemi gimana nih? bisa untuk maintenance ya. Oh, oke. Diminum setiap Berarti hari aku bisa sebagai- bawa pulang nanti. Oh iya, sebagai minuman keluarga. Masya Gitu. Allah. Ini apa boleh ditambahin manis dikit? Misalnya, boleh Misalnya tapi madu. harus dengan gula aren. Gula aren boleh. Karena gula aren itu yang mengikat. Oh, Ini komposisinya kan 7 nih, Bun. Jahe merah, jahe putih, serai, kunyit, jeruk lemon, daun bambu, gula aren. Loh, nggak ada jahenya sama sekali? Ada jahe merah, jahe putih. Oh jahe merah, jahe putih. Oh, jahe sorry. merah, jahe putih. Nggak ada kencurnya? Nggak ada. Oh, Kencur hanya untuk ditambahkan kalau ada batuk berdahak, Oh, baru tambahkan kencur. oh oke. Kalau ada gangguan pencernaan, baru tambahkan temulawak. Opsional, tapi tidak mengganggu yang 7 ini. Oh, temulawak ya untuk Temulawak untuk pencernaan ya? pencernaan, ada persoalan liver, Hmm. kolesterol, trigliserida tinggi, baru apa? tambahkan temulawak.
apa namanya? Tifus kalau Tifus boleh, pakai temulawak. Temulawak ya. Tapi yang 7 ini nggak boleh diganggu gugat. Komposisinya udah ada di YouTube. Tutorialnya udah saya buatin, silakan. Jadi satu sama lain itu sebenarnya yang kita cari itu komponen bioaktifnya. Yang kita ikat di ramuan ini adalah komponen bioaktifnya. Kita tidak minum jahenya, tidak lagi minum kunyitnya, daun bawang. Jadi dia udah merupakan satu kesatuan yang berbeda. Betul. Dia setelah ini dan ini diikat ya. Gitu. Lalu cara buatnya juga beda. Jadi ini harus dengan kulitnya. Kulit harus disertakan, tidak diparut, tidak diparut ya, karena kita menghindari residu di ginjal. Nah, jadi dia benar-benar segar, tidak juga keringkan, benar-benar segar. Kemudian cara pencuciannya juga sudah ada tutorialnya juga, karena harus dengan kulit kan. Sebab komponen bioaktif yang tertinggi itu ada di antara kulit sama buahnya, dagingnya. Nah, kalau kita kulitnya kupas berarti terangkat lah itu bioaktifnya itu. Bioaktif. Ini ilmu namanya nih. Kapan-kapan kita bikin tutorial ya di channel yang mana ya. Lalu itu semua itu jahe merah, jahe putih, kunyit, serai, daun bambu, ya. Itu semua jeruk lemon, itu semua setelah dimasak. Setelah dimasak kan, kita kemudian saring, jadilah samilakor ini. Nah, sisa itu jangan dibuang. Dia masih bisa menjadi air alkalin. Kita sebut namanya AHA, air herbal alkalin. Jadi masukkan di dalam air matang, tunggu 6-12 jam, jadilah itu air alkalin. Yang membuat pH tubuh kita menjadi basah. Kalau pH tubuh kita menjadi basah, otomatis kita menjadi susah untuk terkena infeksi apapun. Nggak mau penyakit nyamperin kita. Udah selesai jadi AHA, jangan dibuang. Di blender dulu jadi pupuk tanaman. Jadi nggak ada yang terbuang sama sekali. Itu butuh ilmu. Keren. Rasanya jadi kayaknya nggak pengen ngomong yang lain nih, pengennya ngomong ini aja. Jadi satu insya Allah bisa menjadi sedekah, ilmunya bisa jadi sedekah jariah karena bisa disebarluaskan tanpa harus saya rahasiakan. Kemudian bisa jadi kegiatan untuk posyandu, kegiatan untuk pos lansia, kegiatan untuk ibu-ibu PKK. Cocok ini jadi presiden. Ini mestinya nih yang mikirin kayak gini nih ya. Jadi belum pernah kita punya presiden perempuan. Wah, kita gali yuk Dr. Fauzia ya. Ya Suma, bagaimana sih? Apakah memang presiden harus laki-laki terus? Kayaknya enggak deh, kayaknya boleh aja presiden perempuan. Karena yang diperhatiin adalah hal yang ini kesehatan bangsa luar biasa. Betul. Nah, kalau saya sih pegangan saya sebenarnya setelah saya renung-renungkan ya, apalagi ketika udah di masa pandemi seperti ini, segalanya itu kemudian ambruk kan, segala sektor-sektor kehidupan itu kan ambruk, ya kan? Betul. Yang saya sebut dampak dari pandemi itu 5C. 5C nih. Jadi setelah pandemi apa yang terjadi? Ada C yang pertama itu coronavirus and others infection kan. Jadi ternyata nggak serombongan ya. Ada hepatitis, ada monkeypox. Kemudian sekarang ini juga ada infeksi ginjal. Kemudian ada HIV yang tiba-tiba naik, TB yang tiba-tiba naik, demam berdarah di mana-mana. Jadi itu artinya itu adalah dampak dari penurunan imunitas secara keseluruhan. Corona and others. Iya, betul. C yang kedua itu adalah komorbid. Karena dia merusak pembuluh darah, si corona itu akhirnya terjadilah jangkitan peningkatan jumlah komorbid. Yang tadinya adem-adem, tenang stabil, karena ada corona jadi naik dia. Yang semula kan ada yang trait genetik kan ya, komorbid itu kan diabetes, hipertensi, penyakit jantung, pembuluh darah, kemudian kanker, itu kan trait genetik ya. Itu seperti bangkit gitu loh. Seperti bangkit akhirnya terstimulir. Betul, sehingga komorbid meningkat dengan luar biasa. C yang ketiga itu katastrofi, bencana multidimensional. Itu bahasa Prancis, katastrof. Katastrof ya. Katastrofi. Bencana. Bencana multidimensi, sosial, ekonomi, pendidikan, ambruk, pendidikan terganggu, semuanya lah. Kohesi sosial juga sekarang, aduh kita jadi was-was, jadi tidak percayaan dengan orang. Kalau ada yang bersin kita lari. Iya, makanya baru dengan prasangka, jangan-jangan mau saya menulari dia seperti itu. Itu udah terus
C yang keempat itu kita tahu yang ada di depan mata adalah climate change, ya kan? Climate change ya. Kemudian climate change hubungannya gimana sama ya, kalau saya sih sebenarnya saya lebih senang menyebut sebagai calamity ya. Calamity itu macam-macam. Calamity juga bahasa Perancis. Calamity bahasa Perancis ya. Kan itu kan apa ya? Jadi kayak pangan, kemiskinan, ya kan? Semua tuh, ya kan? Terus kemudian akibat dari inilah weather modification ini kan terjadilah seperti itu. Kayak punya peluang dia untuk bangkit. C yang terakhir yang paling kita takutkan, chaos. Chaos bahasa Prancis cinta. Nanti itunya apa namanya ini cara untuk mengatasi ini adalah cinta. Ini masalahnya kan. 5C masalahnya. Sampai chaos yang paling ini. Oke, kita akan benar-benar menggali dari Dokter Tifa. Tapi sebelumnya saya kepengen Faisal, yuk kita lihat-lihat dulu yuk. Boleh ya kita lihat rumah ya. Tadinya sih aku bilang sama Dokter Tifa, kamu udah mulai belum ini? Udah kan? Oke. Soalnya dari matanya dia ngeliatin aku, apa ini matanya artinya? Soalnya aku kan orangnya green gitu kan, dan aku lihat ini kan apartemen yang cantik dan luas. Dan yang jelas aku sih nggak bisa punya apartemen secantik ini gitu. Nah, tapi yang menarik adalah orang yang suka sekali hangat, berkeluarga, nggak ada jeda, nggak ada basa-basi, ya kan? Terus satu lagi kita mesti lihat juga ke sana nih, sebelum akhirnya nanti kita ngobrol benar-benar sama calon presiden. Iya dong. Aku sangat berminat terhadap presiden perempuan karena memang aku perempuan asli. Terus kenapa Dokter Tifa ya? Ini adalah ciri dari seorang intelektual. Nggak pernah lepas dari buku. Seorang calon presiden harus membaca. Kalau nggak membaca dan nggak nulis, ya bagaimana dong? Karena ini buku yang fisik ya. Kalau sekarang kita udah punya buku bertebaran, kita tinggal beli aja di e-book, di toko-toko semua. Dan ini dari literatur ini, dari literatur ini kita tahu apa isi kepala, kan gitu kan ya. Kalau kita misalnya ngelihat di sini ada buku, ini ada buku ini, kita bisa duga gitu ya. Dan kita juga bisa lihat, ini kalau di rumahku masih banyak debunya, tandanya banyak yang nggak dibaca. Kalau ini nih kelihatan dibaca banget. Terus oke, ini tentang isi kepala. Nanti kita berikan applause dulu. Biasa gitu kita menyambut yang the guest yang guestnya dari Zoom in ya. Terus kita tepuk tangan, yeay gitu. Saya akan panggil Dokter Tifa. Ya, terus pura-pura lagi cium lagi. Ahlan wa sahlan di kediaman kami. Ini kediaman Dokter Tifa. Terima kasih. Terus kita bakal ngobrol macam-macam yang santai. Ntar kita mau Dokter Tifa atau siapa yang bisa main piano gitu. Kita apa deh ya, saya betul-betul membanggakan perempuan yang satu ini. Betul-betul ini perempuan yang jarang ya. Dokter Tif, seneng ya. Dan kita juga ini untuk channelnya Dokter Tifa ya. Iya betul. Jadi karena kita Dokter Tifa mau bicara tentang ketahanan ya. Ketahanan keluarga sebagai fondasi ketahanan bangsa. Tuh, pantas nggak tuh kalau jadi presiden? Nah, jadi saya emang minat nih, Dok. Saya memang seorang yang gemes, ya melihat satu. Kalau yang satu ini, oke dah abaikan aja. Katanya kalau nggak Jawa nggak bisa jadi presiden, kan gitu tuh. Tapi kalau di analisa Hono Coroko Doto Sowolo Podo Joyoyo gitu-gitu. Oke. Pokoknya aku iya aja, apa katanya semuanya oke. Tapi satu hal yang menggelitik adalah jumlah kita kaum perempuan. Iya, hanya selisih 1% atau 2%. Tapi kok gitu, konvensi Beijing udah dari lama. Terus juga banyak perempuan-perempuan hebat yang saya lihat. Apakah ada semacam sistem saringan alamiah atau non alamiah yang terjadi sehingga penghambatan kaum perempuan ini untuk maju ke kursi presiden paling enggak gitu kan? Ya, itu kelihatannya dan ada stigma juga, ada stigma dari mungkin dari salah satu katakan ideologi yang dianut oleh sebagian masyarakat, dalam hal ini mungkin masyarakat tertentu gitu yang tidak mengizinkan
perempuan untuk tampil utuh ya. Kalau saya sih minat, saya pribadi. Menurut saya kalau perempuan yang nanganin negara Indonesia ini, kayaknya beres. Gimana dok, menurut dokter? Karena sebetulnya kan negara itu adalah suatu rumah tangga besar kan, gitu loh. Jadi kita ini Indonesia tahun 2022 ini kan dikaruniai 278 juta orang yang mesti diurusin, mesti dirawat, mesti dijaga, mesti dididik dan sebagainya. Ya, kalau mau dikecilkan lagi 278 juta penduduk ini kan terdiri atas sekitar 52 juta keluarga. Nah, jadi kalau kita mau lihat unit terkecil dari suatu negara itu kan keluarga. Kita urusin 52 juta keluarga. Bagaimana cara mengurusnya? Ya kita buat prototyping kan. Dari 52 juta keluarga itu prototype seperti apa sih keluarga ideal itu? Ya kan? Nah, dari prototype itu kita bisa buat kan semacam riset begitu. Kita lihat prototype keluarga yang ideal menurut bangsa Indonesia itu yang seperti apa, nilai-nilainya seperti apa, cara mendidiknya seperti apa, cara berkasih sayangnya seperti apa, cara saling menjaganya seperti apa, cara saling membahu-membahunya itu seperti apa gitu. Nah saya setelah melalui sekian tahun observasi ya, sebenarnya keluarga itu yang paling penting itu ada apa tuh? Satu, keluarga itu adalah keluarga yang sehat. Sehat itu kan ada 4, sehat fisiknya, sehat mentalnya, sehat sosialnya, dan sehat spiritualnya. 4 itu kan. Nah, kemudian setelah itu dia harus cerdas, keluarga itu. Keluarga itu harus cerdas, mengedepankan akal. Bagaimana mendidik akal dengan baik, karena otak itu adalah harta terbesar dari manusia. Ya, kemudian setelah itu keluarga itu harus mandiri, mampu menghidupi dirinya sendiri, mampu berdaya, gitu tidak harus nunggu BLT, tidak harus nunggu dikasih-kasih orang, tidak harus nunggu di diskon-diskon, semua mandiri ya, tidak harus nunggu apalah gitu ya, tapi mandiri lah gitu ya, bisa menjaga keutuhan keluarganya secara mandiri, secara ekonomi juga mandiri, berpenghasilan juga dengan baik, bisa mencukupi kebutuhannya sendiri secara mandiri, dan yang terakhir berdaya. Apa maksudnya berdaya itu selain dia mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dia juga mampu memberdayakan orang lain. Itulah berdaya. Berdaya itu tidak hanya mengurus dirinya sendiri, tetapi juga mengurus orang lain. One family, one help Betul. others. Gitu Iya, sebagaimana juga fitrah kita ini kan khalifatul fil ard. Bagaimana manusia itu menjadi perwujudan pengejawantahan dari yang namanya rahmatan lil alamin. Kita mengurus sesama manusia dan kita juga mengurus alam semesta ini. Nah, itu kan dari mana kita bisa melakukan itu? Ya keluarga itu dulu yang harus diberes. SCMB. Apa itu? Itu tadi. Iya. Sehat. Betul. Cerdas. Mandiri dan berdaya. Nah, itu kita cari. Nah, SCMB, itu ya. tuh SCMB. Jadi itu konsep untuk karena keluarga merupakan unit terkecil dalam bangsa dan yang menentukan kemampuan bangsa itu bersaing di dunia global. Betul. Dia menentukan juga apakah pasal 33 dan pasal 34 tercapai. saya penasaran nih, soalnya Dokter Tip punya buku nih. Bukunya juga dahsyat-dahsyat ya. Ini buku yang Ini yang kedua, ini yang pertama nih. Coba Dok, terangin dulu buku yang pertama, kedua, dan ini buku yang ini harus dibahas sendiri juga, pandemi pembelah peradaban, ini keren. Silahkan Dok, diterangin dulu. Baik, pertama adalah begini ya, seorang pemimpin itu tidak hanya dia adalah pembelajar, tidak hanya dia adalah seorang yang sangat lapar suka untuk membaca, tapi juga harus menulis apa yang menjadi pemikirannya, apa yang menjadi bahan observasinya, penelitiannya. Nah, itulah yang saya lakukan. Jadi saya ingin menginspirasi banyak orang untuk bagaimana kita bisa mengutuhkan perjalanan hidup kita, perjalanan pemikiran kita, dan apa gagasan-gagasan kita yang mungkin sepanjang hidup kita sampai akhir hayat belum bisa terwujud semuanya. Tapi dengan buku ini menjadi legacy. Gagasan-gagasan yang mungkin tidak sempat saya wujudkan bisa dikerjakan oleh generasi berikutnya. Seperti itu ya. Tifa Uzia yang hebat-hebat yang lainnya ya. Nah, pertama buku ini buku yang berdasarkan dari riset saya belasan tahun, perjalanan hidup saya yang sebagian besarnya saya menjadi dokter, Body Revolution. Body Revolution ini adalah intinya itu begini.
bahwa tubuh manusia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dibanggakannya di muka bumi ini. Artinya apa? Manusia itu diciptakan Allah itu secara sempurna. Kesempurnaannya itu berserta dengan kemampuan dari manusia itu untuk bisa membenahi dirinya sendiri kalau ada masalah. Kalau dia organ-organ tubuhnya, jaringan-jaringannya, kemudian sel-selnya itu rusak, Allah memberikan mekanisme untuk melakukan reparasi, restorasi, regenerasi, renovasi, revolusi. Jadi healingnya nggak perlu keluar, healingnya nggak perlu keluar, iya, healing sendiri bisa. Betul, karena apa? Di dalam tubuh manusia itu Allah juga memberikan berbagai macam pabrik-pabrik obat alami. Yang saya kumpulkan itu menjadi 3 kelompok besar. Yang namanya pabrik hormon, pabrik enzim, pabrik imun. Izinkan saya ulang, pabrik hormon, pabrik enzim, dan pabrik imun. Iya. Jadi kalau ada infeksi segala macam, kalau pabrik kita itu bisa berfungsi dengan baik, kita nggak perlu antibiotik, kita nggak perlu antivirus, kita nggak perlu apapun. Karena tubuh kita akan mampu memberdayakan dirinya sendiri untuk menghasilkan imunitas yang terbaik. Ini tahun berapa, Dok? Ini tahun 2018. 2018 ya, Dr. Tiva Uzia Tiasuma bikin Body Revolution tahun 2018. Okay. Kemudian saya lanjutkan di 2019 adiknya nih. Adiknya lebih bongsor. Iya, bongsor banget saya baca ini. Ini kalau pembaca buku tuh mengatakan ini Dr. Tiva kecil. Iya. Dr. Tiva kecil bisa ditantang kemana-mana gitu kan. Nah, Dr. Tiva kecil punya adik namanya nutrisi surgawi. Ini juga kayaknya kemasannya udah kemasan yang lebih lux atau ada edisi keduanya. Ini yang edisi pertama nih. Saya berarti punya edisi kedua. Ya. Oke, Dok, silakan. Ini 570 halaman. Ini adalah hasil riset saya terutama tentang nutrisi apa dan dari mana asal muasal nutrisi itu, baik dari tumbuhan, pokoknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ditulis, yang difirmankan Allah pada kitabullahnya. Masya Allah. Ini berarti kalau tadi kan pemahaman utamanya adalah bahwa manusia dikaruniakan tubuh yang ada 3 pabriknya dan dia bisa merevitalisasi sendiri kalau sejauh si manusia menjaga. Betul. Menjaga 3 pabrik ini. Nah, kalau ini, gini, jadi untuk bisa pabrik itu bisa menghasilkan obat-obatan alami yang diproduksi oleh tubuh manusia sendiri, manusia juga harus memberikan bahan bakunya. Kan obat butuh bahan baku, jadi pasokan ke pabriknya adalah 7 surgawi nutrisi ini. Surgawi, the 7 Colors Garden. Ya, nutrisi surgawi 7 Colors Garden. 7 Colors dan 7 Garden. Itu apa itu? Jadi 7 Colors ini adalah 7 spektrum warna yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran. Masya Allah. Yang menghasilkan warna yang tak terhingga jumlahnya. Nah, saya mendapatkan 7 spektrum warna itu, bukan 7 warna ya, 7 spektrum. 7 spektrum warna yang menghasilkan warna-warna yang tak terhingga jumlahnya. 7 itu ada kuning, ya, putih, hitam, hijau, biru, merah, dan jambon. Jambon itu wardah kan kalau dalam bahasa Quran ya, wardah, warna merah merona seperti mawar. Nah, bahasa Indonesianya jambon, bahasa Inggrisnya pink. Saya pakai jambon. Nah, saya buat akronim untuk mempermudah. Kuputam hibi meja. Kuputam hibi Kuputam hibi. Bi ada biru. Jambon. Kuning, putih, hitam, hijau, biru, merah, jambon. Disuruh ngafalin Mejiku Hibiniu. Iya, kalau Mejiku Hibiniu kan 7 juga ya. 7 juga tapi itu berasal dari penemuan Newton. Itu bukan spektrum matahari ya? Ya, jadi itu penemuan warna itu warna dinyatakan dengan warna 7 yang kita selama bertahun-tahun mengenal sebagai Mejiku Hibiniu kan. Itu kan temuannya Newton tuh abad 15. Ya, abad 15. Newton dengan kaca prismanya itu yang merupakan pantulan dari sinar matahari itu menghasilkan sebetulnya bukan 7, dia menghasilkan 5. Newton itu 5. Nah, karena dia juga mempercayai angka 7 itu sebagai angka istimewa, maka dia tambahkan sisipin 2. Itu jingga sama nila. Itu. Nah, kalau yang ada di kitab suci Al-Qur'an itu jelas 7 spektrum. Jelas 7 spektrum. Dan di sini juga saya udah menuliskan berapa banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang 7 spektrum
warna tersebut. Oke, berarti 7 spektrum. 7 spektrum warna. Dan 7 garden, 7 ragam. 7 ragam. Ya, ini kalau kita konsepnya adalah tetumbuhan dulu ya, belum hewan ya. 7 ragam tetumbuhan. Itu apa saja itu? Pertama adalah yang tertulis ya di dalam kitabullah ya. Itu adalah biji-bijian. Oke. Ya. Kemudian umbi-umbian, buah-buahan, ya, sayur-sayuran, kacang-kacangan, rempah-rempahan dan bunga-bungaan. Ini oleh ada batang-batangan nggak ada? Udah tercakup di sini kan ya? Di situ. Ya. Lalu ada akronimnya. Bibi umbu suka rebung. Biji-bijian, biji-bijian, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan suka rebung, rempah-rempahan dan bunga-bungaan. Ada yang dimakan, ada yang dijadikan sebagai toga, tanaman obat, bisa dijadikan sebagai rempah, bisa dijadikan sebagai jamu, bisa dijadikan sebagai bumbu, macam-macam kan. Ini holistik sebetulnya. Betul. Dan mudah. Kalau masuk ke dalam penelitiannya kan sulit, tapi begitu udah dikunyahkan, kan ini kan dokter mengunyahkan ya alam semesta ini dengan dengan kita bilang dengan kemampuan ya ilmiah ya yang dimiliki oleh dokter. Terus kita tinggal nelen aja artinya gampangnya kalau kita mau kasih saran ke keluarga sebenarnya tinggal bikin tabel aja ya dok, bikin tabel untuk 7 spektrum dan 7 ragam. Iya betul, gampangannya itu sebenarnya kita sedang membuat semacam afirmasi tentang apa sih yang seharusnya kita siapkan di meja makan kita gitu kan. Oh ya, dia harus 7 warna dan dia harus 7 ragam. Sehingga nanti seandainya kita mau masak sayur lodeh gitu kan, langsung ini afirmasinya adalah jangan cuma yang mainstream aja, cuma terong, cuma ini. Kenapa? Kok Anda masukkan terong, masukkan nangka muda, masukkan daun belinjo? Ya karena ibu saya ngajarin kan gitu kan. Tetapi sekarang dengan konsep Seven Colors Garden itu kita akan masuk sayur lodeh. Oh iya ya, dia harus 7 warna dan 7 geragam. Oh kalau gitu saya masukkan terong ungu, masukkan labu ya, mulai dari kuning misalnya ya. Oh iya kita masukkan labu kuning. Kemudian kita bisa masukkan berarti bisa sawi putih juga sawi bisa. Putih. Kita bisa masukkan yang hitam apa ya? Oh ya kita bisa masukkan misalnya jamuran, jamur kuping. Kita lagi mikir hitam apa ya hitam? Jamur kuping gitu kan. Kita bisa masukkan tempe yang udah tua itu kan bisa masuk kategori hitam juga kan. Kemudian kita bisa masukkan terong sebagai wakil dari biru. Kita masukkan, kemudian bisa kita masukkan umbi ungu. Kita bisa masukkan wortel, gitu kan? Kita walaupun pakemnya di sayur itu nggak ada, tapi karena mindsetnya udah berubah. Betul. Berarti you may put apa aja di situ. Yang penting adalah 7 spektrum. 7 spektrum warna dan 7 spektrum 7 ragam. 7 ragam. Begitu juga misalnya nih kalau ibu-ibu, oh ya masuk sayur bening bayam. Selama ini kan cuma hijau bayam. Oh iya ya, sama Seven Colors ya. Apa namanya? Biasanya jagung. Jagung kan? Misalnya, oke. Nah sekarang, oh ya Dr. Tifa bilang apa? Oh harus Seven Color Garden ya, harus 7 ragam 7 warna. Oke, kalau gitu saya masukkan ubi, saya masukkan jagung muda, saya masukkan wortel, saya masukkan tomat. Boleh nggak saya masukkan misalnya labu, kombucha, misalnya gitu kan? Kita masukkan apa lagi? Boleh kita masukkan. Oh iya ya. Kacang-kacangannya belum, boleh nggak kita masukkan kacang edamame? Boleh, kan jadi rame tuh kan sayur bening bayamnya. Jadi kalau misalnya Dr. Tifa boleh bermimpi, boleh bermimpi. Nih kita kan boleh bermimpi aja. 3 langkah apa untuk Indonesia, untuk keluarga-keluarga Indonesia yang akan Bunda Tifa, Dr. Tifa perintahkan, katakan gitulah ya, perintahkan gitu. Nggak apa-apa if I were a president of Republik Indonesia, apa dok yang mau dokter lakukan terhadap yang inline sama ilmu dokter dan juga jabatan dokter yang tertinggi di negeri ini, ya kan? Nah ini kan ada di buku yang ketiga nih, yang insya Allah ini kan segala launching ya, udah pre-launching lah ya sekarang ini. Pandemi Pembelah Peradaban, insya Allah Bismillah kita launching nih Oktober nih di channel ini kan, kita launching ya. Jadi buku ini adalah pelajaran bagi saya luar biasa 3 tahun ini
kita semua mengalami masa pandemi coronavirus dan others ya, karena berbagai macam juga infeksi ikutannya. Nah, ternyata kita ini nggak bisa rely on hanya kepada pemerintah, Kementerian Kesehatan. Semua orang itu harus berdaya. Semua orang itu harus bisa menjaga kesehatan dirinya. Sebab apa? Kita udah habis-habisan nih dengan satu pandemi. Sementara WHO, sementara banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa nanti di masa depan akan lebih banyak lagi pandemi-pandemi berikutnya. Orang kemarin saya pergi ke dokter, sebenarnya ke dokter kulit. Terus kata dokter, ini lagi tinggi lagi nih gitu. Pandeminya akan waduh, saya bilang kapan kita bebas dari rasa takut ya. Kemarin gitu. aja dengan coronavirus aja kita udah nambah utang 2.000 triliun kan. Sementara coronanya belum selesai-selesai COVID-nya. Ditambah lagi dengan dampak yang lain. Ditambah lagi dengan ternyata mutasinya luar biasa. Nah, kalau rakyat nggak disadarkan untuk berdaya dengan cara seperti apa, maka ya kita nanti akan seperti apa nanti menghadapi. Nggak mungkin, kita sekarang udah hancur, belum bangkit, nanti ada pandemi-pandemi berikutnya. Jadi itu pelajaran yang membuat dari 3 buku ini, dari pemikiran saya selama 3 tahun, saya sampaikan begini, if I were gitu ya, seandainya gitu ya, kan kita boleh ya, kita sangat boleh. Karena bisa saja begini, pemikiran saya kalau saya jadi presiden, oke, kalau saya nggak jadi presiden, saya akan sampaikan usulan ini kepada para calon presiden, kan gitu. Tepat. Tapi kalau ternyata, katakanlah siapapun juga bisa menjadi presiden, warga negara, dia memiliki syarat kan bisa saja. If I were the next president, apa yang mesti saya lakukan? Sederhana saja sih, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah memerintahkan kepada kita itu untuk menjaga syariat 4 aja, ya kan? Ini sebetulnya kan yang paling dasar, yang membuat kita bisa tegak berdiri sebagai manusia dan sebagai negara, sebagai bangsa. Pertama kita tegakkan syariat pertama, jaga nyawa. Nah, berarti itu kan perintah jaga nyawa itu harus kita Jaga yang, sehat. iya kan? Harus kita yang melakukan kan? Syariat itu tidak diperintahkan untuk kepala negara untuk ini, tapi untuk semua manusia. Jaga nyawa, ya kan? Berarti kita harus bertanggung jawab terhadap nyawa ini. Bagaimana caranya? Kan kita harus memiliki ilmunya, ya kan? Nah, itu ya, pertama ada jaga nyawa. Jaga nyawa, yang kedua adalah jaga akal. Nah, berarti kita punya kewajiban untuk terus menuntut ilmu, untuk terus belajar. Ya kan, ilmu berserakan, ilmunya Allah itu berserakan di seluruh muka bumi ini. Tinggal bagaimana kita mengambilin satu demi satu kan? Nah, itu yang harus kita amanah tugas manusia, jaga akal. Nah, di situ pengejawantahnya adalah yang pertama tadi ya tentu saja sektor kesehatan itu adalah sektor yang paling penting. Sektor yang paling penting yang bagaimana membuat tidak hanya kita memberikan fasilitas secara pasif yang bisa dipakai oleh rakyat, tetapi bagaimana kita bisa memberdayakan rakyat untuk oh iya ya, saya mesti jaga nyawa. Kalau gitu saya harus punya ilmu sehat dong. Kalau gitu saya harus bisa tahu dong bagaimana saya menjaga kesehatan saya dan keluarga dong, kan gitu. Nah, itu sebetulnya mandat itu yang saya lihat tidak mandat yang besar itu belum dioptimalkan oleh negara ini. Sebenarnya kalau kita diberikan kepercayaan, kita pun rakyat, maksudnya diberikan kepercayaan, rakyat pasti mau melakukannya. Bisa, karena nenek moyang manusia itu ya, dari dulu leluhur manusia itu kan sudah ahli dalam pengobatan dengan menggunakan kekayaan lokal hayati masing-masing yang kalau di Indonesia namanya jamu, kalau di Cina namanya Chinese Traditional Medicine, Indian Traditional Medicine, Iranian Traditional Medicine, di Eropa ada Yunani Traditional Medicine, di Afrika ada Abyssinian Medicine, ya. Itu kan sebetulnya adalah kekayaan ilmu para leluhur, gitu kan. Ya, tinggal sekarang para ilmuwan itu tugasnya adalah genuine ya. Itu genuine itu. Iya, sekarang ilmuwan itu tugasnya melakukan saintifikasi. Ya, saintifikasinya, ya kan? Itu local genius yang ada di kultur-kultur seluruh bangsa, kemudian disaintifikasi, nah kemudian dianut kembali. Iya, gitu. betul. Itu tugasnya pemerintah yang harusnya sehingga semua orang itu nggak begini loh. Kalau saya sakit obatnya apa ya? Saya punya keluhan obatnya apa? Pertanyaan itu selalu begitu kan? Padahal untuk sesuatu yang from the very beginning mestinya ya. Jadi awareness of kesehatan sendiri itu udah dibangun dari
sekali. Betul. Dari sejak sebelum manusia itu lahir masih menjadi janin di dalam perut ibu, ibunya udah jaga. Iya. Ibunya harus tahu bagaimana menjaga. Gitu kan? Nah, sehingga baru dua nih. Baru dua. Jaga nyawa, jaga akal. Jaga, yang ketiga, syarat yang ketiga adalah jaga generasi penerus kita. Kelangsungan generasi ini adalah tugas kita sekarang. Sebab kalau kita tidak punya kesadaran untuk menjaga kelangsungan generasi, bisa saja nanti generasi manusia berikutnya akan punah. Gara-gara kita tidak menyadari itu sebagai amanah kita kan? Nah sekarang ini apalagi ketika kita sudah tahu isu-isu global, ya kan? Dengan adanya katakanlah dogma-dogma baru nih, free child misalnya, ya seorang keluarga nggak perlu harus punya anak misalnya. Kemudian ya kita tahulah isu-isu global yang kemudian menjadi ancaman bagi kelangsungan generasi manusia berikutnya. Kalau kita nggak tahu bahwa itu adalah ancaman loh, gitu. Beberapa negara sudah terjadi decrease loh, jumlah penduduk loh, karena contoh, dok? Misalnya Jepang, ya Jepang udah kebingungan karena jumlah penduduknya berkurang loh, bukan bertambah. Karena kan posisi usia tua itu udah nggak bisa dihindarin. Mereka pasti akan tetap ada kan. Lalu kalau generasi bawahnya atau generasi lahir barunya itu nggak didorong, habis kan. Betul. Bangsa itu akan habis. Pertama dengan konsep dan dogma yang baru yang mereka nggak mau punya anak, mereka nggak mau repot dengan anak. Kedua adalah bagaimana generasi ini tidak punya kemampuan untuk menjaga kesehatannya sehingga menghasilkan generasi berikutnya yang infertil, ya kan, yang tidak punya kemampuan untuk reproduksi. Kan kita tahu ya. Itu kan dari makanan yang buruk, dari kayak pola hidup, pola bangun malamnya, jadi sehingga fertilitasnya rendah. Sama juga kan kita sekarang udah terlalu banyak makanan-makanan yang mengandung hormonal, sintetikal. Itu bisa, itu sintetik bahaya banget. Aduh dokter kayaknya pusing deh mikirin makanan sintetik. Makanya. Kayaknya iya, padahal bukan. Iya, gitu. Seperti itu kan. Jadi makanan jadi-jadian ya dok? Betul, dan itu kan udah menjadi suatu segera akan menjadi kampanye besar-besaran untuk menggantikan makanan-makanan organik, untuk menggantikan makanan-makanan asli dari tumbuhan dan hewan. Akhirnya kitanya juga jadi, kalau kita makan makanan yang plastik gitu, akhirnya kita juga bukan jadi orang ya dok? Menjadi manusia sintetik. Jadi manusia sintetik iya, yang disebut sebagai transhuman kan? Nah, apakah kita mau generasi manusia sekarang ini yang diciptakan Allah sebagai anak keturunan Adam itu punah? Lalu digantikan dengan manusia sintetik yang diciptakan oleh manusia sendiri kan? Kan kita nggak mau ya. Yang jelas mereka nggak berkiblat, nggak mau megang kitab, nggak mau kan gitu kan? Makanya Allah itu benar-benar memerintahkan kita untuk jaga kelangsungan generasi. Menarik. Yang keempat manusia. Yang keempat adalah jaga harta dan kehormatan diri. Ini sesuai dengan Undang-Undang 1945, iya kan? Jaga harta ini bukan hanya sekedar harta keluarga kita, tapi harta ini negara yang di dalamnya itu, di dalam tanah kita itu. Kalau gitu tuh suka nangis. Iya. Nangis. Tahu nggak, Bunda Neno ya? Sebenarnya Indonesia ini ya 17.000 pulau, itu sesungguhnya kan kita ini diam, hidup, duduk, berdiri di atas puncak-puncak pulau loh, bukan di daratannya itu sendiri. Sebab apa? Sebab daratan asli Indonesia itu kan yang dulu namanya Pangea, ya kan? Lalu kemudian dia pecah karena berbagai macam bencana, asteroid dan sebagainya, menjadi benua Sundaland, ya kan? Ya. Itu kan tertidur. Tapi di bawahnya, di bawah permukaan air itu ada daratan. Daratan itu dengan kekayaan yang luar biasa. Makanya ketika pengeboran minyak itu kan dia harus capai berapa ratus atau ribu. Nah, untuk mendapatkan itu karena kekayaannya ada di situ. Iya. Karena itulah Indonesia menjadi incaran banyak orang. Dan ini menjadi concern dari Dokter Tifa Uzia. Jadi gini, teman-teman semuanya, kita suka takut bicara pinter. Takut bicara pinter karena orang-orang yang pinter itu, yang dirahmati Allah itu, pasti menyintai negerinya, pasti menyintai negerinya. Dan ketika kita, ya harus diakuin bahwa penegakan hukum, penegakan keadilan masih punya PR banyak, gitu ya. Kemudian juga eksploitasi kekayaan negeri ini. Susah lah kita kalau suruh ngurusin bagaimana pengusaha-pengusaha yang mengeksploitasi. Kita mesti berhadapan sama
tembok yang besar. Makanya perlu seorang presiden perempuan atau pemimpin perempuan yang nggak usah, oke nggak apa-apa. Kalau memang menurut saya ya, kalau memang itu sudah tinggal katakanlah sudah kalian jarah, sudah kalian ambil, udah wes PN bahasanya tuh wes PN. Saya mau mulai dari ini. Nah gitu loh. Betul. Nah, gitu loh. Kekayaan hakiki. Kekayaan hakiki yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Kekayaan hakiki yang tidak bisa dicederai oleh haknya oleh siapapun, asalkan hak asasi manusianya dipegang dengan teguh. Makanya saya bilang jaga perintah Allah itu jaga harta dan kehormatan diri, itu maksudnya adalah jaga harta dan kehormatan diri kita. Hak asasi kita ini loh harus tetap tegak. Karena itu adalah harta terbesar dari manusia. Manusia bisa menjaga hartanya, hak asasinya, maka insya Allah manusia secara bersama-sama itu bisa menjaga harta dan kehormatan diri komunal bangsa ini gitu. Nah itu yang harus disadarkan. Oke, Dokter Tifa yang cerdas, kita harus kita udah 28 menit ngobrol, kayaknya kalau sama Dokter Tifa ini nggak cukup 280 menit juga nggak cukup. Tapi gini, pernah nggak ada yang ngomong gitu? Ini kecuali saya ya. Saya betul-betul mengkandidasi dan menghimbau kepada partai-partai ya untuk melihat, ayo dong partai-partai, jangan melihat hanya gitu ya kandidat yang diukur oleh survei. Betul. Ya, karena kan survei sendiri kita bukan hal yang perlu ditutupin, bahwa survei memang ada survei yang betul-betul mandiri, independen, tapi ada juga survei yang directed by gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya masih ada peluang, yang kita juga seneng kan kalau ada pemimpin-pemimpin perempuan ya. Karena Indonesia juga dari sejarah kita berbangsa bernegara, ya Allah, pemimpin perempuannya hebat-hebat luar biasa gitu. Nah, berikan dong gitu, partai-partai berikan dong peluang kepada perempuan, bukan hanya yang sudah beredar gitu, tapi buah-buah yang ranum ya. Ini kan Dokter Tifa ini buah yang ranum, atau kalau bunga-bunga yang sudah mekar ya, udah nggak perlu disiram-siram lagi, udah mekar gitu kan. Berikan dong peluang kandidasi gitu kan ya, atau kan boleh kan dari calon independen seperti itu. Makanya saya betul-betul tertarik, Dok, kita sedikit ya geser kepada soal kepemimpinan. Kalau ini kan tadi holistik, apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin, mau laki mau perempuan sebenarnya bisa sama. Tapi yang saya mau tanyain, Dok, kalau dokter melihat ya kepemimpinan Indonesia ini kan pernah ada dipimpin sama Bu Mega dulu sebentar sekali. Selebihnya peran ibu negara gitu yang kita amati, mestinya seperti apa sih dokter? Ini kan ada presidennya nih, kemudian ada peran ibu negara. Nah itu menurut saya sih yang dokter lakukan dengan penelitian-penelitian dokter ini, itu dahsyat banget kalau itu diambil gitu. Siapapun aja, wahai presiden yang berikutnya, the next president. Tapi ibu yang mendampingi sebagai ibu negara, kita kan belum pernah punya tuh ibu negara yang mencanangkan 7 spectrums gitu kan, and 7 apa gitu. Keren tuh ya, Dok. Iya, kalau saya sih daripada jadi ibu negara mendingan jadi presidennya aja. Sama, Dok. Saya sahkan Dokter Tifa Tias Suma untuk insya Allah maju kandidasi ya Presiden Republik Indonesia ini. Paling tidak menginspirasi. Iya, betul. Insya Allah nih. 50% dari itu 278 juta rakyat Indonesia itu kan perempuan. Karena kita 50-50 kan ya. Tidak secara statistik kita tuh 50-50 kan. Masa iya sih dari 150 berapa berarti 134 juta wanita tuh nggak ada. Masa nggak ada yang hebat kan gitu. Nah saya yang menulis gitu kan. Ya saya bilang oke, saya akan menginspirasi kalau memang bisa. Kenapa enggak? Karena kita semua punya kesempatan yang sama untuk menjadi presiden kan. Jadi sebenarnya begini, kan ada isu juga ya kalau terutama dalam yang disepakati sebagai nilainya umat muslim misalnya, bahwa pemimpin itu harus laki-laki misalnya. Oh, saya sangat setuju itu. Masalahnya kita sedang bicara tentang presiden. Presiden itu fungsinya itu sesungguhnya adalah manajerial. Fungsinya adalah manajerial. Kalau soal kepemimpinan sebenarnya kolektif kan.
Kan dia itu kami, presiden itu. Iya, ya. Dia itu kami, bukan tunggal. Ya. Jadi artinya kepemimpinan itu sesungguhnya kolektif, kan gitu. Jadi artinya ya perempuan boleh-boleh saja menjadi bagian dari kepemimpinan kolektif itu, kan gitu. Ini emang ada Jadi PR ada, banyak ya dok ya dalam misalnya kita udah ngelewatin satu upaya presidential threshold yang gagal katakan gitu ya, yang enggak digubris lah, walaupun udah banyak pihak-pihak, tapi kan kita juga tahu itu jatuh lunglai di MK kemarin, sehingga ya pemilihan atau kandidasi menjadi tertutup kembali kayak gitu. Nah kegelisahan itu sebetulnya juga membuat orang-orang yang berpikir seperti Dokter Tifa dan teman-teman yang sebenarnya di dokter banyak yang bilang gini, dokter ngapain sih bicara-bicara politik? Orang dokter udah jadi dokter aja. Saya iseng pengen dengar kalau digituin Dokter Tifa nyautnya apa. Gini ya, pertama itu Indonesia itu tidak akan bisa merdeka tahun 1945 tanpa para dokter bergerak di tahun 1908. Yang namanya Perkumpulan Budi Utomo. Itu ada lagunya tuh dok. Saya yang nyanyi tuh lagunya tuh. Itu lahir di mana? Di Stovia, sekolah kedokteran. Ya kan? Itu adalah cikal bakal dari kemerdekaan 17 Agustus 1945. 1908. Lalu kemudian ditasbihkan kembali di 1928. Sumpah Pemuda. Ya, 28 Oktober, ya kan? Betul kan? Betul. Tahun 1928. 1928. Itu kan 20 kalau Budi Utomo tuh. 1908 awalnya kebangkitan. Itu lagu aku nyanyi tuh. Budi Utomo. Itu siapa? Para dokter. Ya kan? Kalau mundur lagi itu para habaib. Nah, udah mencita-citakan betul, Indonesia merdeka ya. Kenapa? Why not? Ya, dan sebetulnya begini, saya beberapa waktu yang lalu saya di channel saya sampaikan bahwa gini, jangan ngotak-ngotakin. Betul, justru keliru besar ketika kita sebagai warga negara, sebagai rakyat itu adalah stakeholders utama dari yang namanya politik. Itu keliru besar. Kalau rakyat itu nggak boleh paham tentang politik, nggak boleh cerdas secara politik. Loh, kita ini zoon politikon. Kita ini adalah makhluk politik ketika kita bersepakat menjadi rakyat dari suatu negara. Kalau teman saya bilang, kamu makan tempe aja, kamu makan politik. Loh, karena harga tempe tergantung dari kondisi politik, keputusan politik seperti apa. Kalau kita nggak mau jadi makhluk politik, kita jangan tinggal di suatu negara. Kita tinggal aja di tengah lautan. Karena di Undang-Undang Dasar juga ada, bahwa ada hak politik bagi setiap warga negara untuk bersyarikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Kan gitu. Iya. Jadi, dok, kalau ngejawab hal kayak begitu, kita memang harus sabar, menyerdaskan bangsa. Contohnya bangsa di sini di WAG, di kumpulan-kumpulan misalnya, kumpulan tertentu, semua dihimbau jangan bicara politik. Banyak banget tuh dok yang begitu tuh. Itu namanya mereduksi. Ya. Tapi mungkin juga dok, ada salahnya juga ketika kita hanya membicarakan politik praktis, bukan politik yang inggil, yang tinggi, yang luhur. Yang dokter bicarakan ini kan adalah keluhuran. Betul. Nah, perempuan itu terlekat pada dia keluhuran karena dia punya rahim. Iya. Jadi negara ini dilahirkan oleh rahim. Ya, para pendiri bangsa, founding mother. Jangan lupa, don't forget it. Not only founding Jangan fathers. Bilang founding fathers ya. But founding mothers, gitu ya. The founding mothers and their womb. Jadi dari rahim mereka. Dari rahim mereka, karena pendamping orang-orang hebat itu semuanya punya pendamping. Siapa yang ada di belakangnya, gitu. Siapa ibunya? Gitu. Jadi kita banyak kalau itu dijadikan jualan politik juga ya. Ini kalau ibunya gini, kalau ini. Loh, tapi nyatanya begitu kan? Tapi nggak apa-apa. Maksud saya kan itu ada rumus sendiri gitu dok dalam elektabilitas dan lain sebagainya. Dok, satu nih, kita emang ngomongin hari ini keprihatinan kita pada sistem politik yang berbasis pada partai yang hanya diusulkan oleh partai. Jadi kalau partainya juga misalnya dokter nggak punya duit sekarang, terus orang akan jenenge ngece gitu. Tifa kok mau jadi presiden,
Emangnya duwe-duwe nek jadi presiden kan kudu duwe rong 200 triliun apa gitu kan gitu. 300 kata kabarnya ya. Mahal amat jadi presiden. Kalau nih dokter punya alternatif yang lain, karena itu mungkin waduh nggak ada yang lirik kita juga nih, kita udah bilang hey look, I'm capable gitu kan. Ternyata nggak ada yang lirik juga. Kan ini waktunya udah tinggal dikit dok, tinggal setahun, 2 tahun. Apa yang mau dokter lakukan yang realistis? Yang tadi dokter bilang, dokter mau ke presidennya atau ke kandidat-kandidat presiden tersebut, dan kan nggak mungkin minta mereka baca. Dok, jangan-jangan para itu juga males baca, para calon presiden males baca. Gimana dok? Apa dok? Iya, gini ya, sebetulnya tuh siapapun yang menjadi presiden itu, jangan dia punya cita-cita hanya sekedar menjadi presiden, duduk di kursi empuk di istana, dan tinggal di istana selama 5 tahun. Dia mau jadi presiden harus bertanya kepada dirinya sendiri, saya tuh mau jadi apa? Presiden itu tanggung jawab dunia akhirat itu besar sekali, terutama tanggung jawab akhirat nanti ketika ditanya, Allah kan, kamu sudah saya jadikan sebagai presiden, apa yang kamu lakukan terhadap bangsa dan negaramu? Apa yang kamu lakukan terhadap rakyatmu? Kan itu, ya kan? Bukan hanya sekedar menjadi presiden dan selesai kan gitu. Jadi sebetulnya yang saya ingin lakukan tuh saya menginspirasi. Saya memberikan semacam sharing apa yang saya pikirkan, gagasan-gagasan besar saya, ide saya. Saya khawatir para calon-calon presiden yang sedang dielus-elus ini selama 2 tahun ini, yang sedang digadang-gadang ini, saking sibuknya untuk kesana kemari, memoles diri, entah dia masuk ke sawah, entah dia tidak tahu esensi. Dia sibuk pencitraan dirinya hanya dalam batas kulitnya saja. Tetapi dia lupa atau tidak punya waktu untuk mengisi konten dirinya. Sehingga dia benar-benar pantas menjadi presiden. Nah, itu kompeten saya di dalam konten itu. Bagaimana seorang presiden itu harus tahu tentang syariat yang 4 ini. Dan bagaimana itu diejawantahkan di dalam kebijakan-kebijakan yang nanti diambil dalam bentuk undang-undang. Ya kan? Itu kan bagaimana menjaga akal sehat, menjaga nyawa. Diejawantahkan dalam undang-undang. Undang-undang kemudian dijadikan sebagai Permenkes, kemudian nanti diaplikasikan di level ke bawah. Artinya bukan bikin undang-undang baru, tapi dari Undang-Undang Dasar 45 ini masuk kemana, kemudian diberdayakannya seperti apa, begitu kan dok? Kan begitu ya. Nah, konten-konten seperti itu kan yang saya lihat itu masih miskin ya, untuk disampaikan oleh para capres ini. Ada sih dok, judulnya ketahanan pangan, contohnya. Nah, misalnya nih contoh ya, kita ulik aja di sisi ketahanan pangan ya. Saya waktu itu udah bicara, saya berteriak bahkan di tahun 2020 akhir ketika waktu itu Presiden mengajak ke Menhan untuk membuat food estate di Kalimantan dan beberapa pulau. Apa yang ditanam? Singkong. Dasarnya apa? Tidak ada yang bisa menjawab kenapa yang ditanam singkong. Saya setuju. Jika mau melakukan sesuatu, dasarnya apa menanam singkong? Udah dilakukan apa belum? Iya. Kan why singkong gitu kan? Yang nyatanya amburadul. Maksudnya nggak jadi. Sekarang food estate yang berikutnya, tanam sorghum. Dasarnya apa tanam sorghum? Indonesia itu sebelum masa swasembada beras oleh Presiden Soeharto waktu itu, sudah mencoba menginisiasi untuk menanam sorghum. Sejak tahun 1960 sampai dengan hari ini sudah berapa tahun itu? Berarti kan udah 60 tahun ya, 1960. 1960. Berarti sudah 60 tahun. Mana ada kita pernah punya lihat sorghum dijual di pasar-pasar, kan nggak ada. Artinya apa? Sorghum tidak tepat untuk Indonesia. Kenapa? Karena sorghum itu adalah tanaman asli Afrika Tengah, Afrika Tengah yang suhunya itu subtropis, mid tropis, sehingga tidak cocok ditanam di Indonesia. Kepanasan di sini. Kenapa kita sekarang wacanakan sorghum? Saya waktu itu di tahun 2020 saya sudah sampaikan ya, sudah saya tulis di buku saya Nutrisi Surgawi, bahwa diversifikasi tanaman untuk menghasilkan sumber pangan kita itu luar biasa kaya di Indonesia. Nggak usah harus cari-cari tanaman impor. Ya. Dulu kita mengenal beras itu untuk kita makan sebagai konsumsi karbohidrat sehari-hari itu baru 500 tahun yang lalu. Beras itu selain beras purba, beras padi purba, padi gogo, padi-padi asli Indonesia, sebetulnya mayoritas yang kita makan itu adalah padi impor.
Dan waktu itu kita itu di brainwash sama penjajah untuk menanam beras di seluruh Indonesia, di seluruh Hindia Belanda waktu itu. Untuk apa? Karena mereka mau menggunakan beras itu sebagai bahan baku penghasil whisky. Oh. Iya, nah kita rakyat disuruh tanam, disuruh pangkas semua tanaman-tanaman asli Indonesia untuk bisa menanam beras. Kita dikasih sisa-sisanya, akhirnya kita jadi seneng karena rasa beras itu menjadi padi itu kan enak. Kalau saya dengar kan beras sebetulnya itu makanan yang umbi di atas. Jadi dia perut kita tuh, pencernaan kita lebih cocok dengan umbi di bawah. Jadi kalau di umbi di atas itu kan buat burung yang punya tembolok diolah lagi. Nah, tapi apa tumun wes kadung gitu. Jadi beras itu baru kita kenal 500 tahun yang lalu. Jejaknya itu di candi-candi juga nggak ada beras kecuali. Kalau dulu taman asli apa jadi berarti? Nah, ini lucu ya, secara filogenetik saya tulis di buku. Sebetulnya makanan asli bangsa Indonesia tuh apa? Itu masih tersisa filogenetiknya di bahasa Jawa sama bahasa Sunda. Bahasa Jawa kalau nyebut Bunda Neno kan orang Jawa ya? Betul. Half atau apa? Pokoknya Half ada Jawanya kan? Ada. Orang Jawa itu kalau nyebut makan nasi itu makan apa? Sego ya, sego. Orang Sunda kalau nyebut nasi apa? Sangu. Ada persamaan filogenetik. Ya. Sego, sangu. Ternyata makanan asli orang Indonesia itu sagu. Ada sisanya di Timbun. Di Timur. Padahal dulu sagu itu sebagai salah satu tanaman palma itu ditanam dari Sabang sampai Merauke. Tapi gara-gara kita dipaksa untuk tanam beras, pohon sagu, pohon palma itu dibabat habis-habisan. Padahal sagu sangat ramah terhadap pencernaan. Sangat ramah, indeks glikemiknya sangat rendah. Glycemic load-nya sangat rendah, seratnya sangat tinggi sehingga kita tidak akan kena diabetes. Kalau kita makan sagu, sama tepat tadi seperti yang Bunda sampaikan, bahwa selain sagu, apa yang dimakan oleh orang Indonesia sih? Umbi-umbian. Umbi. Itu masih ada. Singkong, umbi-umbian. Iya. Talas. Iya. Ya kan? Itu 200 jenis, 200 spesies umbi-umbian asli Indonesia. Ada 200 ya? Ada 200. Allahumma sholli ala Muhammad. Kaya sekali kita. 200 umbi-umbian. Dan ternyata itu tidak dikenal. Apalagi oleh generasi hari ini, generasi milenial nggak kenal. Padahal bisa dijadikan sebagai beras analog. Kalau memang kita udah biasa makan sesuatu yang namanya kita sebut beras ya. Sekarang ini saya makan, itu beras yang asalnya dari umbi. Namanya beras porang. Saya makannya beras porang sekarang. Jadi dari umbi porang dibikin bentuk kecil-kecil kayak beras iya, gitu. Supaya persepsi kita tetap kita makan beras. Saya makan itu dan ternyata subhanallah kesehatan saya energi saya luar biasa, makin meningkat dengan makan umbi. Nah, itu namanya beras analog. Iya kan, bisa dibuat. Terus kemudian mie. Kita bukan orang yang genetiknya itu makan gandum. Ternyata umbi-umbian bisa dibikin mie yang sangat sehat. Mie itu ya, mie yang kalau dibuat dari singkong atau dibuat dari umbi itu, kalau misalnya kita mie instan atau mie dari gandum itu, kita bikin satu mangkok itu sekitar 200 kalori ya. 200 kalori ya. Itu kalau mie-nya tuh dari umbi-umbian, itu cuma 40 kalori. Jauh sekali. Iya. Jauh sekali dan amat sangat sehat. Ini PR ya. Semuanya yang menyaksikan baik di channelnya Dr. Tifa maupun channel Bang Refli Harun atau channel Neno Arisman official. Kita itu memang tidak itu jarang baca. Padahal di Al-Quran dikatakan perhatikan apa yang kau makan. Betul. Dan jadikan makanan itu sebagai obatmu. Itu. Betul. Jadi jangan apa-apa sakit dengan obat. Padahal perbaiki makan, betul ya? Perbaiki makan dan apa yang dimakan. Maka dan perbaiki makan dan apa yang dimakan, maka kau akan sehat. Cara makanmu. Dan cara makanmu. Karena kalau Muslim, Rasulullah udah nyontohin. Iya. Makannya nggak boleh kekenyangan. Betul. Tata cara makan itu juga udah saya buat formulasinya. Yang saya edukasikan. Jadi apa yang dimakan itu kan tadi 7 colors garden, ya kan? 7 ragam warna, 7 warna dan 7 ragam. Sekarang cara makannya itu busalana. Busalana itu apa?
buah-buahan dulu, sayur-sayuran kemudian, lauk yang sebisa mungkin jangan selalu digoreng bersama dengan karbohidrat berwarna. Karbohidrat berwarna. Karbohidrat. Ya tadi yang saya bilang, kita nggak harus selalu makan beras kan, kita makan umbi-umbian kan. Oke, karbohidrat berwarna. Iya, busalana itu juga selaras dengan apa yang dicontohkan Rasul. Lanya apa? Lauk. Lanya? Karbohidrat berwarna. Oh. Jadi bukan nasi ya. Karbohidrat berwarna. Coba diulangin. Busalana. Itu cara makannya. Ya, buah-buahan dulu, sayur-sayuran, lauk, ya dari nabati maupun hewani yang sebisa mungkin. Tempe, ya. Iya, daging, tempe, ikan, daging, ikan, iya. Terus, karbohidrat berwarna. Karbohidrat berwarna. Itu cara makan busalana. Jadi apa yang dimakan sudah ada penjelasannya. Cara makannya pun juga ada tata caranya. Insya Allah kalau kita makan secara busalana, ya itu kalori sebanyak-banyaknya kalori yang kita makan itu cuma 1.500 kalori. Tapi kalau kita kebalik, nasi dulu, lauk, ini memang suka kayaknya lupa. Ini tingkat tinggi dan agak elitis soal makan ini. Karena buat rakyat, misalnya nih kita tetap ya dalam rangka kita mau mendorong kandidasi Dr. Tifa dan perempuan-perempuan cerdas lain untuk maju ya menjadi pemimpin negara ini. Itu masih sulit karena rakyat itu maunya makan kenyang gitu, kenyang. Itu kan handicap kita kan, karena dia bilang, aduh apa sih kok makan buah iki mahal, larang ngirek. Karena tangannya nggak mau kerja. Tangannya nggak mau kerja. Sekarang ini saya dari 3 tahun yang lalu sudah sosialisasikan kan. Jadi saya sebut sebagai Wisma Nusa dan Kampung Nusa. Jadikan rumahmu itu sebagai kebunmu, namanya Wisma Nusa. Nusanya itu nutrisi surgawi ya. Kemudian jadikan kampungmu itu sebagai kebunmu. Ya, kalau engkau tidak punya tanah, ada tanah bersama yang bisa digarap, yang bisa ditanam. Lalu tanamannya apa? Supaya bisa busalana. Tanaman yang paling mudah ditanam, ya, dilempar bijinya pepaya. Dan pepaya terbukti memang sangat baik, luar biasa. Pisang, ya kan? Mudah sekali untuk ditanam. Jadi yang namanya buah itu jangan direpotin terus punya asumsi mesti beli ke toko buah yang mahal. Buah itu ditanam sendiri walaupun hanya sepetak tanah. Iya. Buah. Kemudian ini lagi ya, ini untuk rakyat ya. Sayur. Masyarakat sayur. Nah, kan susah. Tuh. Sayur bayangannya ntar harus hidroponik, kebun segala macam. Saya itu kemarin di komunitas saya namanya Sahabat Dr. Tifa itu ya. Saya bikin, tolong teman-teman tuliskan daun-daunan ya atau bunga-bunga yang bisa dipakai sebagai sayur-sayuran yang Anda dapatkan dari pohon, bukan dari sayuran ya, pohon. Pohon yang sayurnya, bunganya, apanya itu bisa dijadikan sebagai sayuran. Sampai dengan hari ini lebih dari 100 pohon yang sudah ditulis. Nah, ada pohon apa? Ada pohon itu, pohon melinjo, daunnya bisa dimakan, buahnya bisa dimakan. Ada lagi pohon terembesi, ternyata bisa dimakan. Ada lagi pohon mangga, daunnya muda bisa dimakan. Pohon jambu mede, daunnya bisa dimakan sebagai lalap. Pohon pepaya, buahnya bisa dimakan, daunnya bisa. Banyak sekali. Setelah kita, wah ternyata banyak sekali yang bisa dimakan. Sayur, jadi bukan tergantung kepada sayur yang ada di pasar. Iya. Karena sayur yang di pasar itu sudah jelas aliran distribusinya. Betul. Itu juga ada cerita sendiri di sana gitu. Saya masih ingat ya, Ibunda almarhumah itu di tanah di rumah kami yang tidak terlalu besar tanahnya. Beliau itu rajin sekali tanam ada pohon pepaya karena daunnya bisa disayur. Kemudian bunganya juga bisa dimakan, disayur juga, buahnya juga tentu saja. Ada daun mangkokan, pohon mangkokan, bisa dibikin gulai. Ada pakis, kemudian ada berbagai macam. Saya ingat itu ibu saya suka pakis, suka daun mangkokan. Ada daun kemangi, ada pohon kenikir, lengkap sudah. Jadi nggak perlu harus berpikir. Saya pernah nih dok melakukan penanaman sayur yang macam-macam di muka rumah dan saya berharap gitu tetangga melirik. Tapi kelihatannya memang kita terlalu sibuk untuk mengurus makan kita sendiri. Dan juga saya sendiri akhirnya berhenti. Jadi berhenti tuh
tanamannya tetap ada, tapi tanaman sayurnya akhirnya terbengkalai. Betul, karena nggak ada kelompok yang bersama-sama. Betul. Ya. Nah ini kan masalah sekarang Dokter Tiff udah bikin satu masyarakat yang tadi masyarakat Busalana kah, atau masyarakat tadi Kampung Nusa. Nah itu sudah sejauh apa yang dokter lakukan dengan kelompok-kelompok masyarakat ini? Ada nggak prospektifnya untuk bisa menjadi program nasional misalnya? Oh iya, saya sudah menggagas ini kan sejak tahun 2020 ya. Itu sudah ada modelnya itu sekitar sampai hari ini tuh ada 2.400 titik di seluruh Indonesia. Dalam bentuk Wisma Nusa maupun dalam bentuk Kampung Nusa. Nah, kemudian saya encourage terus ya dengan keterbatasan karena pandemi kita nggak bisa kemana-mana ya. Ya sudah bisa saya jangkau dengan Zoom, begitu kan. Kemudian saya monitor teman-teman itu bagaimana. Alhamdulillah dengan cara seperti ini, monitoring jarak jauh dan kemudian saya sharingkan bagaimana cara bisa menjalankan itu. Ada salah seorang dari kawan kami itu mempunyai gagasan, ini akan saya cobakan dengan kelompok wanita tani, KWT. Nah, ini sudah jadi nih di Tangerang Selatan ya. Kami bekerja sama dengan salah satu institut, salah satu lembaga perguruan tinggi, dan bekerja sama dengan forum kotanya. Kita garap ada sekitar 60 KWT tuh, 60 kecamatan ya. Itu untuk bagaimana mereka itu meningkat motivasi dan minatnya untuk menjadikan rumah-rumah dan kampung mereka itu sebagai kebun yang bisa menyediakan bahan buah-buahan dan sayur-sayuran tersebut. Ya kan itu. Jadi konsep saya itu yang selalu saya sampaikan adalah kalau bisa ke warung itu belinya cuma bawang sama garam. Sebab sayurannya bisa dari rumah. Bahkan tinggal keluar rumah udah ada sayurnya. Iya, kalau bisa malah ternak juga. Supaya kita tidak terlalu banyak uang yang kita belanjakan gitu kan. Jadi ternak juga, ayo kan itu di YouTube ada budik damber gitu kan. Ternak ikan, di atasnya ada sayuran. Dipelajari ada apa saja. Ada teman-teman yang dia mengusulkan pola perkampungan padat yang dia rumahnya meninggi, ya kan? Jadi di bawah ikan, gitu kan? Kemudian di tengah-tengahnya itu manusia hidup, ayam, manusia hidup di tengahnya. Jadi kalau dia nggak usah terlalu tinggi. Nah di atas itu padi, tanam-tanaman lah ya, tanaman gitu. Nah tapi itu tuh nggak pernah dilirik tuh ide-ide yang cerdas seperti itu tuh karena kita memang apakah karena memang kemampuan kita bilang thinking skills kita tuh masih sangat rendah atau karena sistem ya di dalam peradaban ini sangat keruh, sangat kotor gitu ya. Jadi enggak sampai bayangkan ya Bunda ya, saya itu ada 2 daerah binaan saya ya di saya nggak sebut ininya lah ya. 2 kabupaten itu saya amati. Itu 1 kabupaten itu kami lakukan survei itu sampai pedalaman sekali gitu. Sampai jalan itu kita mobil aja sampai terguncang-guncang harus pakai mobil yang tinggi segala macam. Terus di tengah-tengah hutan itu ketemulah sama kampung sama desa di situ yang sepanjang jalan kami berjam-jam itu sampai ke desa itu tuh kan kami ketemu ada pepaya, ada ini, ini aman ini sandang pangannya nih aman nih gitu kan. Pangan aman. Sampai di desa itu saya lihat ada serombongan ibu-ibu mengerumuni gerobak sayur. Subhanallah. Ironis banget. Ini di tengah hutan. Ironis. Saya ketemu ibu-ibu ya, yang sepanjang jalan itu mereka itu bisa memetik sayuran tanpa harus membeli. Mereka sedang mengerumuni gerobak sayur. Itu satu lagi nih yang saya temukan juga di kami bekerja dengan salah satu institut. Kita amati observasi pola konsumsi dari desa-desa itu. Ibu-ibu kami survei gitu ya. Mereka itu desa yang notabene itu desa miskin lah ya. Mereka itu bisa jajan ya, bukan makan ya, jajan itu keluarga itu rata-rata 30.000 sehari untuk beli bakso, cireng, cilok. Iya, ibunya jajan bakso, anaknya jajan cireng, segala macam. 30.000 loh. 30.000. Dari mana itu uang kita nggak ngerti ya. Tapi
subhanallah gitu loh. Bangsa Jadi iya. konsumerismnya iya. tinggi. Terus kita pada saat kita sosialisasi Wisma Nusa gitu kan, bahwa kita tuh menanam itu sekarang ada teknologi itu nggak perlu harus pakai tanah, bisa pakai pot. Pertanyaannya masih gini, saya juga murah. Iya, polybag. Gimana bisa tanam? Orang saya itu nggak punya tanah barang secuil. Bu, ibu punya tembok nggak? Saya bilang gitu. Ibu punya tembok kan rumahnya? Nah, itu bisa jadi kebun vertikal, Bu. Sekarang udah sangat-sangat marak. Sudah sangat biasa. Oke. Iya kan? Sampai gini, tanamilah apapun itu. Bisa tanah, bisa di pot, bisa di polybag, bisa di tembok. Yang penting tangannya mau jalan nih, tangannya mau jalan. Bunda tadi lihat secuplik saya punya balkon aja saya bisa tanam sekian puluh jenis tanaman gitu loh. Itu ada tanaman obat. Ada. Bahkan kemarin tuh saya punya kurma dan zaitun. Punya kurma dan zaitun loh di balkon. Di teras. Nggak sampai semeter kok balkonnya. Tapi karena udah pisang juga ada, karena udah waktunya saya pindahin ke tanah ya. Tapi bisa. Baik, gitu. ini luar biasa. Jadi artinya gini, kalau mau mikir sedikit, kalau mau gerak sedikit, kalau mau punya kebijakan sedikit, nah itu sebenarnya kita nggak usah terpuruk sama pangan dan kita juga bisa keluar dari impor yang gila-gilaan gitu. Artinya ya nggak apa-apa lah. Maksudnya yang masih mau ngimpor nggak apa-apa. Tapi intinya adalah masyarakat sebagai pemegang kedaulatan, yaitu dan keluarga. Nah, jadi Dokter Tiff menghimbau ya, kira-kira gitu ya Dok, kepada keluarga-keluarga. Mulainya gini Dok, karena kalau pakai ini besar kan, aduh, masa sih bisa bikin sayur lodeh sendiri? Nggak mungkin. Itu nomor satu di sini. Sayur asem sendiri nggak mungkin, gitu kan? Pasti yang muncul nggak mungkin dulu. Tapi dokter kan bisa menulis berbuku-buku dari satu kalimat kan Dok? Nah, satu kalimatnya dalam mempertahankan kedaulatan pangan di keluarga ini apa? Satu kalimat aja. Satu kalimat yang bisa dipraktekin langsung sama semua anggota keluarga gitu. Ya, itu tadi. Kita harus memiliki kesadaran untuk sehat, cerdas, mandiri, dan berdaya. Karena itu adalah hakikat manusia. Kita untuk bisa menjadi sehat, untuk bisa menjadi cerdas, mandiri, dan berdaya, itu Allah sudah memberikan kelengkapan. Nah, sekarang ke iniannya Dok. Kalau itu nggak dijalanin, apa yang terjadi? Itu yang perlu. Ya, tentu saja mudah sekali ya. Kalau kita nggak bisa jaga kesehatan kita, ya kita nggak akan sehat. Kita akan penuh dengan penyakit. Atau keluar duit banyak. Keluar duit banyak, karena tentu rumah saja. sakit nggak gratis, walaupun ada BPJS, tapi BPJS itu kan tidak gratis loh, kita mesti bayar iuran, bayar iurannya juga. Ya. Oke, lalu kemudian untuk bisa menjadi cerdas itu kan kita bisa mampu untuk bisa mengelola kecerdasan kita. Ilmu Allah itu berserakan di mana-mana, banyak sekali para ilmuwan yang rajin untuk menuliskan ilmunya. Ya saya makmum saja sama para ilmuwan itu, ya kan? Itu. Kalau kita nggak mau cerdas, berarti orang lain yang cerdas. Kalau kita tidak mau cerdas, maka kita akan mudah dibodohi. Karena ada orang lain yang mau cerdas dan belum tentu baik yang cerdas itu. Iya, karena dia akan keep kecerdasan dia sendiri. Sehingga apa? Orang yang tidak mau cerdas akan mudah dibodohi, mudah dibohongi, dan seterusnya. Mudah manipulir, mudah diarahkan ke tempat yang segalanya. Berbeda. Iya kan? Iya kan? Artinya kalau kita nggak cerdas sendiri, maka orang lain lah yang mengatur kepala kita, gitu. Dan kemudian kita harus jaga kemandirian kita dengan itu tadi, kesehatan kita, kecerdasan kita bisa menjaga kemandirian kita. Apa akibatnya kalau kita nggak bisa jaga kemandirian kita? Kita akan menjadi budak orang lain. Nah, menjadi budak itu nggak enak banget, nggak punya kemerdekaan. Menjadi budak itu sekarang aja anak-anak kita, ini saya rasain ya, anak-anak kita udah jadi budak industri. Nggak punya waktu, pulang udah malam banget, ya kan? Ini generasi ini udah luar biasa. Tapi itu bisa jadi merupakan sebuah proses yang panjang untuk mengembalikan tadi. Jangan menjadi slavery, ya, jangan menjadi bangsa budak. Mandiri. Takutlah gitu ya Dok ya. Takutlah kalau jadi budak itu kita nggak punya kemerdekaan. Oke. Terus kemudian berdaya. Nah, kita harus bagaimana kita bisa meningkatkan, kita harus bisa kapasitas pemberdayaan kita itu harus mulai dari keluarga. Jangan suka bergantung kepada siapapun. Jangan suka memikirkan bahwa saya itu nggak bisa apa-apa dan orang lain yang akan menyediakan apapun yang saya butuhkan.
Karena kalau kita nggak memberdayakan diri kita sendiri, lagi-lagi bagaimana kita bisa memberdayakan orang lain? Ya, kalau kita tidak bisa memberdayakan diri, bagaimana kita bisa memberdayakan orang lain? Karena berdaya itu artinya kita bisa memberdayakan diri sendiri dan kita bisa memberdayakan orang lain. Itu arti dari berdaya. ya, sedangkan Iya, kan? sedangkan Islam itu salam. Salam itu adalah menyelamatkan. Maka tugas kamu adalah menyelamatkan. Iya. Kan begitu ya, Dok ya? Kalau kita nggak bisa memberdayakan diri, bagaimana kita bisa memberdayakan orang lain? Otomatis kan nanti kita seperti orang yang ada di jurang, kita nggak berdaya, tapi kita akan ditarik sama orang-orang yang ada di jurang karena semua orang yang ada di situ nggak bisa memberdayakan diri sendiri untuk bisa bangkit. Nah, Indonesia harusnya bersyukur ya. Menurut saya kalau ada orang-orang yang cerdas seperti Dr. Tiff. Nah, saya kepengen di ujung ini sedikit aja nih, Dok. Saya kepengen Dr. Tiff cerita bagaimana sih tumbuh menjadi perempuan yang cerdas itu tuh dulu makan apa? Dulunya tuh dididik dengan cara apa sama bapak ibu? Apakah memang tartil gitu, bapak ibu ngikutin 7 surgawi ini atau malah enggak gitu loh? Coba cerita, Dok, gimana? Ya, sebetulnya kan setiap anak itu jadi manusia seperti apa di masa dewasanya itu betul-betul bagaikan tanaman yang ditumbuhkan oleh orang tuanya kan. Nggak akan, ya seperti kata pepatah kan, buah itu tidak akan jatuh dari pohonnya kan. Jauh, gitu. Tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Jadi sebenarnya kita ini, ya manusia seperti kita ini tuh kan bagaikan buah, bagaikan tanaman yang ditumbuhkan dan kemudian dirawat oleh orang tuanya kan. Jadi sebetulnya bagaimana orang tua saya mendidik saya dengan contoh, dengan contoh yang sangat-sangat esensial mengenai bagaimana seorang ayah berperan sebagai ayah, seorang ibu berperan sebagai ibu. Karena saya wanita, tentu saja saya makmum kepada ibu saya. Begitu banyak yang bisa beliau contohkan gitu. Dan yang luar biasanya dari ibunda saya itu begini, beliau itu berjuang keras gitu loh. Berjuang keras untuk bisa menjadi contoh bagi saya, anak perempuan satu-satunya ini gitu loh. Saya tuh merasa betul bahwa ibu saya itu berjuang keras untuk... Contohnya gimana, Dok? Ya misalnya, ibu saya itu... saya tahu persis masa kecil beliau kan dibesarkan dalam keluarga yang cukup berkecukupan lah begitu. Tetapi ketika beliau menjadi ibu, beliau berjuang keras bagaimana bisa menjadi manajer yang baik buat keluarga supaya finansial keluarga bisa terjaga. Beliau belajar menjahit. Sampai bisa menjahit dengan mahir, padahal beliau itu pegawai loh. Beliau itu wanita karir, tapi beliau memaksakan diri untuk bisa menjahit dan akhirnya bisa menjahit. Makanya waktu kecil tuh saya senang sekali menjahit baju-baju boneka saya karena saya ngikutin ibu saya gitu kan. Paling tidak sekarang pun kalau misalnya ada apa sih baju saya yang ini, saya bisa melakukan itu sendiri. Lalu ibu saya memasaknya jago sekali dan saya tahu bahwa ibu saya baru bisa memasak itu setelah menjadi istri, setelah menjadi ibu. Karena waktu kecilnya ya dia tidak punya kesempatan untuk masak di rumah gitu kan. Tapi begitu beliau membangun rumah tangga sendiri, baru di situ beliau bisa apapun dimasak sendiri untuk keluarga. Dan nah ini yang paling bagus menurut saya, yang saya paling saya pegang teguh gitu ya, bahwa ibu saya itu benar-benar memberikan contoh bahwa makanan yang terbaik yang disajikan di meja makan itu mulai dari hulunya pun harus dikelola. Makanya sebisa mungkin ibu saya itu menanam dan beternak sendiri di rumah kami di tengah kota loh. Kami tuh rumah di tengah kota. Ibu saya di halaman belakang itu punya ayam, punya bebek, punya angsa, punya burung puyuh yang semua bisa dimakan. Lalu punya kebun buah ya, maksudnya buah itu ada semua tuh. Buah-buahan asli lah, buah-buahan pepaya, pisang, jambu, mangga, belimbing. Itu ada gitu kan. Lalu kemudian sayur-sayuran yang itu tadi dalam bentuk pohon. Karena ibu saya bilang, saya nggak pintar kalau masak nanam sayur yang susah itu kan ada hamanya apa segala macam. Mendingan sayuran yang kita makan tuh sayuran pohon. Daun singkong, ada daun pepaya, daun mangga. Dokter hidup? Kami dibesarkan di kota Jogja. Di Jogja. Di Jogja. Berapa meter halaman yang belakang itu kurang lebih? Kurang 500 meter. Iya, pada waktu itu cukup besar ya. Kalau total dengan rumah sih 1.500-an ya. Sisa halamannya itu sekitar 700-an lah. 500-700 ya, meter ya. Itu bisa sama ibu tuh. Dan nggak usah harus berbentuk indah dan beliau seperti bukannya petani, beliau adalah orang kota juga. Orang kota yang mau kemudian punya kesadaran untuk mewariskan kepada anak-anaknya. Dan itulah yang menyebabkan dokter
sekarang bisa seperti ini. Masya Allah, hebat sekali beliau. Tidak semua, saya kadang-kadang tuh suka begini, saya ngerasa saya kok tidak selengkap ibu saya gitu kan. Saya tuh merasa saya kok tidak selengkap ibu saya ya gitu. Tapi ya qadarullah, Allah memberikan saya kelengkapan yang lain gitu. Karena saya ini menjadi apa ya, karena saya dapat contoh dari ayah yang seorang ilmuwan, yang seorang pembelajar, yang seorang tekun dalam belajar segala macam disiplin. Ayah itu profesor? Beliau psikolog. Psikolog. Ayah sama ibu saya itu psikolog. Dua-duanya psikolog. Ya, ayah saya dosen, kemudian ibu saya bekerja di salah satu instansi. Keduanya psikolog. Ya, itu mungkin juga yang karena dua-duanya psikolog yang sangat memahami bagaimana menumbuh kembangkan seorang anak ya, sehingga saya dapat contoh dari ayah saya yang pembelajar, yang sangat lapar dengan ilmu. Di sisi lain saya juga dapat contoh dari ibu saya yang seorang wanita sejati. Saya mungkin nggak bisa betul-betul ketiplek seperti ibu saya, tapi sebagian dari yang saya nggak bisa lakukan, ibu saya isi dengan apa yang saya lihat dari ayah saya gitu. Nah, jadi ibunya Dr. Tiff ini luar biasa ya. Paling tidak sisa jago masak saya masih ya. Kapan-kapan nanti kita. Karena itu tadi waktu menelpon untuk acara Zoom ini, saya bilang, ayo dong, saya cover masaknya gitu. Oke, terakhir sekali nih, saya memang selalu kepengen tahu karena sebagai perempuan ya, menurut hemat saya sih, kalau ditaruh poster-posternya di jalan-jalan, Dr. Tiff ini menarik, cantik. Iya, cantik dan orang bilang bukan mena, apa namanya? Suka dandannya pas gitu. Nah, Dr. Tiff make up sendiri atau suka bermake up gitu ya? Ini dari mana ininya? Itu juga dari ibu. Dari ibu juga? Iya, aduh ibu saya itu kan kalau orang zaman dulu, karena beliau orang Solo ya, jadi luas sekali gitu ya. Solo, ya. Beliau penyanyi, juara bintang radio televisi zaman dulu. Siapa namanya beliau? Ibu Rini Sudiro dulu namanya. Rini Sudiro. Beliau itu bintang radio televisi, juara nasional juga ya, sejaman dengan Waljinah ya, seperti itu. Beliau keroncong kan. Dan dia harus berdandan. Iya, dandan sendiri. Itu saya suka lihat ibu saya dandan sendiri, pakai sanggul sendiri, pakai kebaya sendiri, dan hasilnya langsung tara gitu loh. Gitu ya, terara. Saya senang sekali lihat ibu saya tuh mulai dari bagaimana make up sendiri, sehingga saya pun juga sampai sekarang itu kalau di make upin sama orang lain tuh nggak puas. Ya. Jadi Dr. Tifa anak perempuan satu-satunya? Anak perempuan satu-satunya. Yang lainnya ada? Laki-laki dua. Dua orang. Oh, jadi dokter. Kakak saya dua laki-laki. Dua laki-laki, dokter juga? Oh bukan, yang satu hukum, kemudian kakak saya yang kedua geolog. Dan mereka ridho kalau Dr. Tifa insya Allah maju menjadi calon presiden Republik Indonesia. Sepertinya kakak saya itu sangat bangga sama saya. Kami saling bangga sama satu saling membanggakan. Ya, saling membanggakan. Masya Allah. Penting untuk memiliki keluarga yang solid ya, dan keluarga yang sehat jiwa dan raga ya. Saya kira satu prototipe yang kita bisa buat dari tadi rencana dokter untuk bisa membuat prototipe keluarga Indonesia, salah satunya tentu saja dari keluarga Dr. Tifa sendiri. Insya Allah, amin. Insya Allah. Dok, ini yang terakhir untuk Neno ya, dokter. Ini kan, dokter nggak bisa lagi katakan bahwa kita nggak bisa lagi nggak hidup salah kalau kita itu nggak peduli sama politik. Betul. Gitu. Nah, sekarang saya kepingin sekali dokter mengatakan sebagai closing statement ya, apa yang paling dokter inginkan masyarakat concern gitu terhadap peristiwa atau terhadap politik yang luhur itu tadi? Ya, sebetulnya kita mendapatkan warisan yang luar biasa dan sangat bisa kita amalkan dengan mudah ya. Warisan itu apa? Undang-Undang Dasar 1945 dan Dasar Negara kita Pancasila. Itu pengejawantahan sebetulnya dari ajaran agama dan ajaran sosial, ajaran politik, ajaran berbangsa dan bernegara, termasuk bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai luhur dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu dalam unit terkecil, yaitu keluarga. Jadi saya sangat ingin ya, seandainya if I were gitu ya, the next president itu, saya akan mengikuti apa yang dulu pernah menjadi bagian dari pendidikan saya, yaitu penataran P4. Kita hidupkan lagi gitu loh, nilai-nilai Pancasila yang begitu luhur itu kita hidupkan lagi. Kemudian kita berpegangan juga kepada Undang-Undang Dasar, mulai dari pembukaannya sampai pasal-pasalnya itu adalah pelajaran politik yang paling penting, yang paling fundamental untuk diberikan kepada seluruh
rakyat Indonesia. Masya Allah. Ya. Jadi kita memang harus mau rendah hati untuk mengakui bahwa pengejawantahan Undang-Undang Dasar 45 yang sudah sangat baik itu menjadi terlemahkan oleh banyak faktor lah kira-kira gitu. Tapi kita bukan berarti kita tidak memiliki lagi harta yang dokter katakan termahal. Jadi kalau kita mau kembali ke sana dan kemudian calon presiden siapapun termasuk Dokter Tifa, insya Allah kita doakan mudah-mudahan lirikan matamu gitu kan ya dari partai politik, maksud saya bukan lirikan matanya Dokter Tif ya, tapi lirikan dari partai politik untuk melihat ada loh sebenarnya kandidat-kandidat di masyarakat walaupun sistemnya masih belum bisa menyerahkan, tetapi pasti ada kemauan baik yang kita bisa ambil atau kita bisa dorongkan kepada masyarakat. Ini semuanya akan membuahkan kurang lebih ya dok menurut saya lecehan, hinaan, kemudian apaan itu begini. Tapi Dokter Tifa sama seperti saya, kita nggak mempedulikan. Betul dok. Jadi kamu punya niat baik untuk bangsa dan negara, jalankan. Iya, insya Allah. Saya itu ya, karena ya kenyang sih ya, karena kita ini bagaimanapun mau tidak mau kita menjadi public figure, menjadi tokoh yang harus siap sedia untuk menerima segala macam lemparan apapun itu. Kalau saya ketika ya melihat misalnya komentar, ya kita tahu kan netizen itu kan maha benar gitu kan dengan segala macam komentarnya, mulai dari yang positif maupun negatif. Kadang apa ya, rasa nelongso dan segala macam itu kan ada. Tapi yang membuat saya kemudian kuat lagi itu apa? Ingatan saya akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau itu dilempari kotoran sampai kemudian mengenai baju beliau, lalu ketika beliau pulang ke rumah ditangisi sama Fatimah. Fatimah menangisi ayahandanya dan ayahnya tersenyum berkata, tidak apa-apa anakku. Itu yang saya tuh setiap kali saya dilempari segala macam, mau bulian, mau hujatan segala macam, langsung saya ingat Rasulullah. Rasulullah manusia yang paling mulia di muka bumi ini saja dilempari kotoran. Saya cuma dilempari kotoran kata-kata. Beliau dilempari kotoran beneran aja masih bisa tersenyum. Mengapa saya dilempari kata-kata seperti itu saya masih menangis dan marah? Sangat tidak pantas. Karena Rasulullah manusia yang paling mulia pun menerima itu semua dan tersenyum. Masya Allah. Saya kira ini yang paling penting dan mengakhiri ya pertemuan saya dengan dokter cantik, cerdas, calon presiden. Jadi 3 ya, cantik, cerdas, dan calon presiden. Insya Allah. Yang diusung oleh Bunda Neno Warisman. Ya apa-apa. Nanti paling-paling dibilang orang gila atau dibilangnya nggak tahu diri. Apalah. Tapi kalau udah jelas sikapnya Dokter Tifa tadi dengan senyuman yang khas ya, dengan kelembutan hatinya, dengan keteguhan dan keuletan dan kapasitas keilmuan yang memadai, saya kira ini bukan satu hal yang haram ya untuk kita sama-sama kita coba aja dulu gitu. Maksudnya jangan menolak dulu gitu. Coba aja, kan kita nggak tahu. Sistem juga buatan manusia, ya nggak sih? Negara ini kan dibuat oleh kesepakatan para orang-orang yang mau membentuk. Nah kebetulan kesepakatannya seperti itu. Sistemnya sekarang tidak mungkin. Kan bukan 2024, 2029. Dokter Tif, kita punya perhelatan lagi. Masih muda. Ya, masih muda, ya kan? Masih banyak waktu. Mungkin kampung-kampung apa tadi? Kampung Nusanya, Wisma Nusanya, kemudian apa tadi? Papalosa, bukan? Ya, teori-teorinya itu semakin bisa dikunyah dengan mudah, kita lihat aja nanti. Tapi wanita yang cerdas, yang cantik bernama Tifa, Dokter Tifa Uziah Tiasuma, yang berasal dari keluarga yang betul-betul sakinah, mawaddah, rahmah, ya, berpengetahuan dan menelurkan gagasan-gagasan hebat, jangan disia-siakan. Kita dukung Dokter Tifa Uziah dan kita sayangi beliau, kita cintai beliau, kita doakan beliau. Mudah-mudahan insya Allah negeri ini berbaik hati kepada warganya, anak bangsanya, putri bangsanya, dan Allah kemudian menurunkan rahmatnya agar kita bisa hidup tadi mandiri, kita bisa cerdas, kita punya akal sehat, bisa jaga nyawa kita, nggak sembarangan tiba-tiba nyawa hilang, nggak bisa begitu, nggak tiba-tiba akal sehat kita nggak ada gitu ya. Kita harus menerima tuh di pedalaman kok beli tukang sayur itu hal-hal yang sebenarnya nggak perlu terjadi gitu, dan juga kita menjadi lebih berdaya gitu. Amin, ya dok ya. Masya Allah, senang banget. Aduh, alhamdulillahirabbil alamin.
Nah, saya jadi ini deh, jadi tim suksesnya. Oh, tim sukses dokter. Nanti sebelum itu kita mau ngelihat itu piano terakhir ya, kita mau coba ke piano. Jangan pianonya tidak layak. Pianonya itu adalah sini Faisal. Pianonya ini pernah rusak. Saya punya piano yang juga rusak dan kebanjiran ya. Nah, di sisi piano itu ada buah-buahan. Jadi kita memulai di sini dan kita akan berakhir dengan kita menikmati lagi. Jangan lupa terakhir saya ingetin lagi, ini adalah Samila Korci. Ya, ramuan yang terbaik. Samilaci. Saya jatuh cinta dan saya kira ini harus kita biasain. Dan lihat aja ke channelnya Dr. Tifa. Di mana Dok? Channelnya Dr. Tifa. Channelnya Dr. Tifa Channel dan Dr. Tifa Lifestyle. Ada 2 channel ya. Dr. Tifa aja. Dr. Tifa Channel. Sama Dr. Tifa Lifestyle. Dr. Tifa Lifestyle itu di situ ada ini ya, Dok? Ada. Oke deh, kalau begitu see you lagi ya. Aduh, saya seneng banget ini Dr. Tifa udah ngewarisin ini kemuliaan banget. Boleh di siapa ibu-ibu yang mau bikin UMKM, UKM. Silahkan. Nanti juga ketemu sama saya di Indonesia Berlari. Kita akan membuat perhelatan besar ya yang berkesinambungan Indonesia Berlari untuk UKM dan UMKM para ibu. Nanti kita bisa kolaborasi sama Dr. Tifa insyaallah ya. Kami punya Indonesia Bergerak. Bunda Nena punya Indonesia Berlari kan? Pas tuh kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.